Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sholaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat luar biasa, yaitu nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam saya sampaikan kepada Rasulullah SAW serta para sahabat dan pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan ini saya akan membawakan kultum dengan judul keistimewaan dan keutamaan sholat 5 waktu. Secara istilah syariat, sholat adalah ibadah kepada Allah yang berbentuk ucapan dan perbuatan, dengan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat adalah salah satu rukun Islam yang kedua. Sholat ini hukumnya wajib dan harus dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimah yang sudah memenuhi syarat-syarat wajib. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103 yang artinya, sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sekarang saya akan membahas tentang keistimewaan sholat yang pertama, yaitu Allah menyebut sholat sebagai iman. Dalam potongan surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Dalam ayat tersebut, Allah akan menggunakan sholat kita sebagai barometer keimanan kita. Dan Ibnu Katsir berpendapat maksud dari ayat tersebut ialah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala sholat kalian saat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Karena keimanan seorang muslim dapat dilihat dari sholatnya. Lalu keistimewaan sholat yang kedua, sholat disandingkan dengan banyak ibadah di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam beberapa surat. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 43, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Selanjutnya surat Al-Kautsar ayat 2, maka dirikanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Dan yang ketiga Al-Quran surat Al-An'am ayat 162, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Dari firman-firman yang saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa sholat banyak disebutkan oleh Allah, maka sholat harus kita jalankan dan juga tidak lupa dengan ibadah yang lainnya. Lalu yang ketiga, sholat diwajibkan Allah dalam segala keadaan. Rasulullah bersabda, sholatlah dengan berdiri, apabila tidak mampu maka sholatlah dengan duduk, dan bila tidak mampu juga maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dari sabda Rasul tadi, kita harus menjalankan sholat dalam keadaan apapun. Hanya saja, keringanan yang Allah berikan itu ada beberapa syarat. Lalu ada beberapa keutamaan sholat yang akan saya bahas juga. Yang pertama, sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45,
Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Lalu yang kedua, sholat bisa menghapuskan berbagai perbuatan dosa. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang artinya, tahukah engkau, apabila di depan pintu rumah seorang di antara kalian ada sebuah sungai yang setiap harinya dia mandi 5 kali di dalamnya, apakah ada kotoran yang tersisa darinya? Lalu para sahabat serentak menjawab, tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa. Maka Rasulullah bersabda, semua itu bagaikan sholat 5 waktu yang dengannya Allah menghapus kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu masuk ke poin ketiga, Allah akan meninggikan derajat orang yang mendirikan sholat. Rasulullah bersabda, perbanyaklah sujud kepada Allah, karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud 1 kali, melainkan Allah akan mengangkat derajatmu dan menghapus kesalahanmu. Hadis riwayat Muslim. Dari masing-masing 3 keistimewaan dan 3 keutamaan sholat yang telah saya sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Allah telah menciptakan sholat bukan tanpa ada makna di dalamnya. Bahkan masih banyak lagi keistimewaan dan keutamaan lainnya yang belum saya sebutkan satu persatu. Akankah kita masih lalai dalam menjalankannya? Insya Allah, mudah-mudahan saya dan yang menonton video ini sama-sama belajar dan memperbaiki sholat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah, hilaf, atau keliru itu datangnya dari saya pribadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.